Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dampaknya. Terus kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas, sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra, yang terjadi apa? Yang pertama, kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan, tapi kita mengkonsumsi simbol, kita mengkonsumsi gaya. Itu yang terjadi hari ini. Kalau dulu orang konsumsi itu kan butuh, aku pengen minum, aku butuhnya teh hangat. Tapi sekarang kan nggak bisa itu. Aku pinginnya teh hangat sing neng mall, yang namanya hot tea. Kalau nggak gitu nggak gengsi, kan gitu. Nah, jadi kita beli gaya, kita beli gengsi, kita beli citra, kita membeli status. Itu yang terjadi hari ini. Ayo wis, apa yang ndak kayak gitu? Kamu beli sesuatu, kadang-kadang baju aja kamu lebih suka gaya daripada sengsara makainya. Iya, apalagi perempuan. Saya tadi berangkat ke sini, di depanku bawa cewek, bawa motor gede kayak ninja itu, cuma pakai tank top yang kayak kaos oblong itu, dan puanter puas itu. Saya nggak mikir gaya, mikir apa ndak masuk angin. Tapi kan dia rela masuk angin demi apa? Gaya, men. Ya kan? Yang penting gaya. Kadang ada yang dibela-belain celana yang meledet luar biasa itu. Itu nyopotnya apa gak mati-matian itu? Nggak terbayangkan. Sekarang nggak cuma cewek kan, cowok kan juga ada. Kamu yang pakai jin kecil itu. Hari ini apa? Demi apa sih? Gaya, gengsi, status, citra. Apa sih kalau gitu yang kamu konsumsi? Simbol. Jadi kamu konsumsi angin namanya simbol. Mengkonsumsi merek. Kadang-kadang kehilangan fungsi. Kayak gitu. Gonta-ganti motor, gonta-ganti mobil, kan itu sama aja sebenarnya. Yang dikonsumsi apa? Simbolnya. Mobil masih bagus, motor masih enak, ganti merek, Pak. Mereknya yang dibeli. Jadi kegunaan hilang. Kegunaan itu tidak penting. Yang penting mewakili apa. Yang penting simbol apa dulu. Oke, itu dampak pertama. Dampak kedua, lahirnya drugstore. Drugstore itu yo istilah harfiahnya toko obat. Jadi drugstore ini biasanya yang dimaksud oleh Brodiat itu toko-toko, minimarket, supermarket, hipermarket, mall-mall yang 24 jam sehari atau menjual segala hal di satu toko. Jangan salah loh, ini kamu merasa, wah kan enak Pak, dimudahkan Pak. One stop shopping. Wah itu kan enak Pak, sekali ke situ dapat segalanya. Enggak, kamu sedang ditipu oleh drugstore. Dengan itu apa? Daya konsumtifmu meningkat tajam. Drugstore ini bikin kita mengalami dehumanisasi yang luar biasa, tapi kamu nggak sadar. Begitu masuk ke sana, kamu kan nggak diperlakukan sebagai manusia, tapi sebagai objek, sebagai komoditas. Begitu kamu masuk ke sana, itu ndak ada masalah kamu jelek kah, kamu kayak nggak apa-apa, yang penting bawa uang, kan cuma itu aja. Apakah kamu kiai apa gendro, ndak masalah, yang penting bawa uang ke sana dan dibelanjakan. Dan karena dia one stop shopping, yang semula nggak butuh, kamu bisa jadi butuh loh kalau kamu masuk mall, masuk drugstore, masuk hypermart, supermarket. Semula nggak pingin apa-apa, coba aja jalan-jalan ke sana. Iya ya, aku belum punya ini nih, begitu. Oh iya, belum punya itu nih, kan gitu. Dari nggak butuh jadi butuh. Dan itu pinternya pemilik modal dengan drugstore-nya. Dan ini kan banyak yang 24 jam. Itu kan anytime kamu butuh dia siap. Itu kan gimana tidak menggoda. Cuma ya itu tadi, kamu diperlakukan sebagai objek, tidak diperlakukan sebagai manusia. Jadi dampak kedua, ketika pemilik modal sadar bahwa ternyata orang ini modenya konsumsi. Oke. Terus yang kedua, dampaknya drugstore, dampaknya realitas simulakra yang dipaksakan dalam hiperrealitas. Lahirnya apa? Sampah visual. Sampah visual itu yang ngotori matamu tiap hari begitu kamu keluar.
Ya kan, coba kamu keluar, ada berapa ratus spanduk sak dalan ini aja wis. Oh, itu jangan dikira cuma sekedar iklan loh. Itu berpengaruh terhadap eksistensimu. Begitu ada iklan dijual laptop murah, Toshiba 3.500.000, dipotong 100.000. Wih, 3.300.000. Baru ini lumayan ini. Begitu buka dompet, aku ndak ada, berarti aku itu miskin sekali ya. Itu sudah, itu kan ngomong eksistensi sudah. Jangan disepelekan. Di sekelilingmu ada apa aja yang di sekelilingmu yang sebenarnya bukan maksudmu, itu bisa berpengaruh dalam eksistensimu. Itu yang disebut sampah visual. Dampak selanjutnya adalah jarak sosial atau distingsi. Jarak sosial, distingsi, itu adalah pembeda-bedaan kita dengan orang lain yang didasarkan pada selera. Jadi kamu seleranya apa, aku seleranya apa. Oh, kalau gitu ndak kelas. Kayak tadi loh, aku seleranya angkringan, dia seleranya kelas hotel, ya berarti kita beda. Jadi itu distingsi. Biasanya manusia hari ini membedakan diri dengan yang lain dari selera ini. Dan selera itu lahir karena konsumsi simbol yang berbeda. Jadi konsumsi status yang berbeda, konsumsi gengsi yang berbeda, kan gitu. Dan distingsi bikin sekat sosial beda sama yang dulu. Kalau zaman dulu sebelum era simulakra, kelas sosial itu biasanya antara kelas kaya dan kelas miskin. Tapi sekarang enggak. Orang miskin yang bisa kaya itu bisa satu kelompok dengan orang kaya. Ya kan? Kalau kamu ingin jadi satu grup sama orang-orang kaya, elit, gayalah kayak mereka, konsumsilah kayak mereka. Maka kamu akan dianggap satu grup dengan mereka. Oke, ya, dampaknya lagi status sosial pada akhirnya ditentukan oleh konsumsi. Ini yang terus jadi masalah. Nggak perlu tak jelaskan. Karena hari ini setinggi apa posisimu di dunia sosial ekuivalen dengan apa yang kamu konsumsi. Titik, sudah. Bukan yang kamu produksi. Meskipun kamu punya perusahaan sebesar Abu Rizal Bakri, tapi kalau kemana-mana cuma jalan kaki, kamu nggak dianggap. Meskipun kamu nggak punya apa-apa, tapi mobilmu gonta-ganti, mungkin karena kamu kerja di bengkel atau kamu kerja di showroom, itu kalau tetanggamu nggak ngerti, kamu yang penting gonta-ganti mobil, itu kamu sudah top di lingkunganmu hari ini. Kalau nggak percaya bagaimana konsumsi itu menentukan, cobalah kamu apa ya, yang gampang. Kamu pakai serban, pakai jubah, bawa tasbih, datang ke masjid di mana orang tidak ada yang kenal sama kamu, masuk terus sampai subhanallah, itu mesti nanti habis Jumatan banyak yang minta cium tangan. Levelmu dianggap tinggi, iya. Kalau kamu nggak percaya, pakailah jasi, pakailah jas, nanti kemana gitu, mesti orang nengok dan menganggap kamu orang kelas tinggi. Jadi kalau kamu ingin memposisikan dirimu di dunia sosial, rancanglah konsumsimu. Kamu harus pakai baju apa, kamu harus bergaya kayak gimana. Itu penting hari ini loh. Karena orang hari ini hidupnya tidak di reality, tapi hyper reality. Jadi hari ini status sosial sangat dangkal penilaiannya. Hanya dari yang kamu pakai, yang kamu konsumsi, yang kamu geluti sehari-hari. Artifisial. Itu yang digelisahkan oleh Yang Budria. Hilangnya ruang publik. Hari ini ruang publik kita kacau. Kalau dalam bahasanya Brodiat, karena ekstasi komunikasi. Itu istilah luar biasa. Ekstasi komunikasi. Kita sekarang sedang mabuk komunikasi. Yang tiap hari tak sendiri itu loh. Kapan sih ada hari kamu tidak bikin status? Kapan sih ada jam yang kamu nggak nengok HP-mu? Kapan sih ada detik yang kamu tidak ngelirik HP-mu? Jangan-jangan ada yang SMS, ada yang WhatsApp, ada yang... Jadi kita sedang ekstase komunikasi. Dan
Ini bikin apa? Ruang privat kita kacau dan ruang publik juga tidak terjaga sudah. Itu dalam bahasanya Buldiat, ruang publik tidak jadi tontonan, ruang privat tidak lagi rahasia. Jadi dengan melihat profil Facebookmu, aku bisa nebak 100% orang kayak apa kamu. Kamu gak bisa bohongi aku lagi. Kenapa? Ya kelihatan kamu tiap hari ngomong, komentari, melakukan apapun kan kamu jelaskan di Facebook. Ruang privatmu sudah tidak privat lagi. Pacarmu siapa, hari ini sama pacarmu kamu ngapain, di mana, itu kan kamu cerita-cerita dewe. Ekstase komunikasi. Jadi akhirnya apa? Dunia dalam dan dunia luar itu sudah campur baur, tidak karu-karuan. Harusnya ini privat, hanya aku yang tahu. Lah kok orang sedunia tahu? Lah kok kamu bongkar sendiri? Atau dibongkar temanmu karena di-tag, ya kan? Sudah luar dalamnya nggak ada. Kalau dulu kan batinku itu dunia dalam, tak ekspresikan keluar, ya yang penting-penting aja. Yang publik, jadi ini bagian publik, ini bagian privat. Sekarang kan enggak. Kenapa? Ada ekstasi komunikasi. Ya enggak cuma internet, di TV, di mana-mana kan selalu begitu. Bikin orang terbuka selebar-lebarnya. Enggak ada lagi ruang privat. Ini privasiku loh, enggak bisa wis. Dan kalau ruang publik hilang, maka ini istilahnya Buldiat, akhir dari kehidupan sosial. Orang tidak butuh lagi hidup bersosial. Wis nongkrong neng omahe dewe-dewe. Pingin ngobrol sesama teman, gampang, bikin grup. Sudah ngobrol sesama teman sudah. Nggak usah muter-muter. Sesama saudara aja sekarang bikin grup, karena letaknya berjauhan. Sama teman bikin grup. Jadi lama-lama apa? Kehidupan sosial kita berakhir. The end of social life. Ya kita kehilangan sisi paling dasar dari manusia. Wong manusia itu makhluk sosial. Jadi kehidupan sosial berakhir. Selesai. Kenapa? Karena kita kehilangan kesejatian. Kita sudah melampaui dunia yang nyata. Kita sudah hiper. Itu yang jadi masalah hari ini. Jadi yang diangkat oleh Buldiat adalah problem besar filsafat hari ini. Mana nyata, mana palsu. Problem ontologi, problem epistemologis. Oke. Sekarang kita lihat hubungannya sama ontologi simulakra. Coba dibandingkan. Kalau dunia nyata itu miskin, sakit, banyak kriminalitas, galau, rusak. Sementara dunia simulakra menawarkan yang cantik, yang kaya, yang mewah, yang status sosialnya tinggi, gembira ria, penuh gairah. Kamu pilih mana? Itu sebenarnya pertanyaannya Buldiat. Yang tadi ditawarkan di dunia simulakra kan yang itu tadi. Kamu lihat TV, kenapa kamu suka Korea? Kenapa kamu suka India? Yang suka Mahabharata saya yakin bukan karena suka ceritanya, tapi sing main ganteng-ganteng. Yang cewek juga cakep-cakep. Karena orang suka kecantikan, orang seneng kekayaan, seneng kemewahan, suka status sosial yang tinggi. Coba kamu lihat drama-drama Korea itu kan ceritanya romantis, orang kaya, statusnya tinggi. Jarang kasusnya besok kira-kira kiriman transfer dari bapak nyampe nggak, ya nggak ada di situ. Kamu cari di drama Korea yang manapun nggak ada yang bahas kurang duit, itu nggak ada, ya kan? Dunia simulakra kan yang ditawarkan itu. Oke, pertanyaan yang lebih dahsyat lagi yang terakhir. Kalau yang maya itu ternyata lebih nyata dari yang nyata, gimana terus? Saya sih nggak mau Pak hidup di dunia palsu. Tapi kenyataan hidup sekarang kayak gitu gimana? Itu kan problemnya. Jadi kalau yang maya itu ternyata hari ini tidak maya lagi. Kamu menyebutnya dunia maya. Loh sekarang itu tidak selalu maya loh Pak. Dari dunia maya orang bisa masuk penjara. Dari dunia maya orang bisa tawuran. Dari dunia maya pemerintah Mesir jatuh, Suriah rusak. Dari dunia maya itu kan namanya yang maya sekarang lebih real daripada yang sejati. Yang maya mempengaruhi yang sejati.
Halo, kalau kayak gitu gimana terusan? Itu problem aksiologisnya. Atau gimana kalau simulakra itu bukan lebih real lagi, tapi justru lebih bagus daripada yang sejati? Di dunia simulakra ada ketertiban, ada keindahan, ada kecantikan. Sementara dunia nyata isinya rusak, kacau, tidak tertib. Mana yang kamu pilih? Ataukah sekarang definisinya kita balik? Yo, yang maya itu sekarang jadi nyata, Pak. Yang simulakra jadi nyata. Yang nyata sekarang kita posisikan sebagai yang maya, yang hiper. Apa begitu? Nah, itu problem aksiologis. Jadi ada problem epistemologis tentang pengetahuannya, ada problem ontologis keberadaannya, dan problem aksiologis. Gimana kalau dalam prakteknya yang kita anggap palsu itu ternyata baik, yang kita anggap palsu itu ternyata lebih nyata daripada yang real. Nah, itu problem. Oke. Jadi Budiat saya akhiri dengan 3 pertanyaan besar itu tadi. Jadi yang pertama, gimana kita membedakan dunia yang real dan tidak real? Yang kedua, kalau yang real itu ndak enak, dan yang nyata, yang tiruan itu ternyata enak dan indah, mana yang kita pilih? Dan yang terakhir, kalau yang maya sekarang menggantikan posisi yang nyata, dan yang palsu ternyata lebih baik dari yang nyata, apa yang harus kita lakukan? Hari ini 3 pertanyaan itu harus kamu jawab untuk menjawab problem peradaban. Kalau enggak, kita akan statis. Kamu renungkan sendiri dulu pelan-pelan, enaknya gimana dalam hidupmu sendiri khususnya. Iya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.